Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan membahas isu atau berita yang ramai di kalangan media saat ini dan banyak diperbincangkan di kalangan PNS ya, termasuk guru. Ya, termasuk guru, karena guru, kenapa kami fokus ke guru? Karena channel ini memang fokus menyampaikan informasi yang valid ya untuk rekan-rekan guru. Jadi kami angkat topik untuk guru Bapak Ibu. Tapi ini secara umum ya, untuk secara umum PNS baik struktural ya maupun fungsional, kesehatan, guru, teknis semuanya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita buka Google pensiun dini massal ya, ini ramai berita mengangkat tentang pensiun dini massal PNS Bapak Ibu. Karena ini memang bergulir wacananya, bahkan masuk ke ada RUU ASN yang baru Bapak Ibu, dan masuk prolegnas pembahasan di DPR Bapak Ibu ya. Nah, ini ya salah satunya untung rugi pensiun dini massal. Kemudian Menteri Pan-RB mengatakan pensiun dini massal PNSI yang muncul dari luar pemerintahan ya. Kemudian aturan ditarget rampung 2023, pensiun massal PNS dimulai ya, dan seterusnya. Ini banyak berita yang membahas itu. Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya seperti apa berita yang ramai atau hangat dibahas ini tentang pensiun massal PNS Bapak Ibu. Viral berita pensiun dini untuk PNS ya. Jadi ini kami kutip salah satunya dari media nasional yang tentu terpercaya dan kredibel untuk kita jadikan referensi, CNBC Indonesia ya. Di sini disebutkan DPR telah memasukkan RUU atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 2014. Jadi kalau selama ini kita dengar ada RUU Sisdiknas ya, ternyata juga ada RUU ASN. Jadi Undang-Undang ASN ini ada rancangan undang-undangnya akan direvisi ya, akan diubah. Dan Bapak Ibu, RUU ASN ini sudah dimasukkan ke dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2023. Kalau RUU Sisdiknas itu ditunda, kalau RUU ASN ini sudah masuk prolegnas. Salah satu aturan yang dimasukkan ini berkaitan dengan pensiun dini massal Bapak Ibu. Nah, lebih lanjut lagi, meskipun telah masuk ke prolegnas, Menteri Pan-RB Pak Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa belum ada pembahasan khusus antara pemerintah dengan DPR terkait seperti apa mekanisme atau pengaturan pensiun dini massal dalam RUU tersebut. Ya, beliau menyampaikan, Pak Menpan RB ya, Menteri Pan RB menyampaikan, nah nanti akan kita dengar bersama-sama teman-teman DPR nanti akan kita dengar apakah prioritas atau tidak Bapak Ibu, seperti itu. Dan lebih lanjut lagi, ia turut menegaskan rencana itu merupakan ide yang muncul dari luar pemerintahan. Jadi memang ide-ide atau berita-berita tentang pensiun dini massal itu memang ada. Ya, kata beliau, meskipun juga ada suara-suara yang disampaikan para ASN itu sendiri. Salah satu sebabnya karena ingin meningkatkan kualitas kinerja ASN sehingga bisa lebih ramping dan merasa tidak produktif bisa mengambil opsi pensiun dini. Jadi berita pensiun dini ramai karena memang salah satu tujuannya untuk merampingkan ya ASN itu sendiri. Dan juga rekan-rekan PNS ya yang sudah merasa tidak produktif ya, entah karena sakit dan seterusnya, ini bisa memilih untuk pensiun dini. Ada yang menilai ya, ada yang sangat produktif, ada yang kurang produktif, ada yang menyampaikan tidak produktif. Maka muncul gagasan publik yang disampaikan ke kami tapi belum dibahas di DPR Bapak Ibu. Anas menegaskan bahwa sebenarnya peraturan pensiun dini ini sudah ada di Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 Bapak Ibu. Ya, memang sudah ada Bapak Ibu ya, di Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 itu diatur ya. Tapi kalau memang ada aturan baru terkait pensiun dini di RUU ASN, nanti kita akan lihat seperti apa perbedaannya ya. Kalau kita buka Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Bapak. Jadi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 memang PNS itu bisa pensiun dini. Ada dua syaratnya Bapak Ibu. Minimal berusia 45 tahun dan masa kerjanya paling sedikit 20 tahun. Jadi skema 45-20. Ya, jadi persyaratan itu bersifat kumulatif, artinya semua syarat tersebut harus dipenuhi. Kalau dalam peraturan yang ada saat ini, PNS itu bisa pensiun dini memang
dengan syarat usianya minimal 45 tahun dan sudah mengabdi paling sedikit 20 tahun, Bapak Ibu. Itu persyaratan untuk pensiun dini. Kalau ada yang mengatakan pensiun dini bisa kapan saja, itu keliru. Karena ada 2 syarat tadi yang harus dipenuhi di peraturan saat ini. Dan lebih lanjut lagi di Undang-Undang Nomor 5 2019 ya tentang ASN, Bapak Ibu. Ada 5 kondisi yang memungkinkan untuk PNS itu pensiun dini, Bapak Ibu. Yang pertama, meninggal dunia ya tentunya ya. Kemudian berhenti atas permintaan sendiri bisa, Bapak Ibu ya. Berhenti atas permintaan sendiri itu bisa. Kemudian mencapai batas usia pensiun. Kemudian adanya kebijakan pemerintah terkait perampingan organisasi yang berdampak pada pensiun dini. Dan yang terakhir, tidak dapat menjalankan tugas dengan baik karena tidak cakap baik jasmani maupun rohani, Bapak Ibu. Jadi memang regulasi ini sudah ada, tapi bisa jadi di RUU ASN yang baru ini akan ada perubahan ya. Kita tentu penasaran seperti apa hasilnya nanti. Kami akan update ya. Yang pasti kami di video ini menyampaikan bahwasanya memang ada berita atau wacana terkait regulasi pensiun dini itu yang terbaru nanti di RUU. Tapi kita lihat perkembangannya, hasilnya nanti ketika sudah ditetapkan. Kami akan kabarkan perkembangannya, Bapak Ibu. Setidaknya hari ini kita sudah mengetahui bahwasanya regulasi pensiun dini itu sudah ada di aturan sebelumnya. Tapi barangkali nanti di RUU akan diperbarui, akan ada perubahan seperti itu. Kita lihat perkembangannya nanti ya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan di-share ke rekan-rekan guru yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.